A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah ya, kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita seputar sihir milenial ya kali ini. Semoga ilmu kita, hidup kita, rezeki, keluarga, saudara, sahabat, teman-teman lingkungan, semuanya berkah dan bermanfaat, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya hattal akhirah. Nah, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang lalu sudah saya ceritakan bagaimana jin versi iman Kristen itu, ya. Bagaimana jin versi iman Kristen itu, kemudian di situ juga ada kisah ya di Lukas ya, pasal 24 ayat berapa itu? 39 ya. Insya Allah itu. Kemudian di Matius ya, pasal 12 ayat 43 sampai 45, dan juga Lukas pasal 8 ayat 27 sampai 33 ya. Di situ bagaimana digambarkan bahwasanya a ghost doesn't have flesh and bones. Jadi yang pertama itu memang dipahami hantu itu memang tidak memiliki tulang dan tidak memiliki daging. Artinya dia bukan materi gitu, bukan sosok fisik materi ya. Tetapi memang itu diyakini sebagai makhluk halus dalam tanda kutip ya, makhluk halus, metafisik, gaib gitu ya, antah berantah ya. A ghost itu hantu ya. Lah hantu ini memang semacam lawan kata dari Tuhan. Jadi Tuhan kalau dibalik menjadi hantu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ya ilahun ya. Tetapi tidak ada hantu itu, enggak ada di dalam Al-Qur'an kok ada hantu itu ya, tidak ada. Ya, kalau Tuhan itu ilahun dalam bahasa Arab, di Quran ya ada ilahun, itu menunjuk ke Allah gitu ya. Dan tidak ada balikannya, misalkan ilah menjadi hali gitu, nggak ada. Lah, kalau di dalam istilah tadi itu ada Tuhan dan juga ada hantu, ya, a ghost yang dipahami sebagai makhluk gaib, metafisik antah berantah ya, yang tidak memiliki daging dan tidak bertulang. Ya, ini bukan materi gitu rekan-rekan sekalian. Lah, kemudian di situ juga diceritakan ya, terutama itu di Lukas ya, pasal 8 ayat 27 sampai 33 itu bagaimana di situ ada orang yang kesurupan demons ya. Jadi ada orang yang kesurupan demons yang dipahami sebagai roh jahat gitu ya, setan-setan itu, yang ketika itu ketemu Yesus, Yesus tahu gitu. Di dalam orang itu ada demonsnya, yang kemudian ditanya, siapa kamu? Kemudian dijawab, dia adalah Legion. Legion itu nama dari sekumpulan roh jahat itu atau demons itu. Ya, jadi dia bisa menguasai manusia, merasuki manusia, kemudian menguasai manusia gitu ya, dan bisa komunikasi nih dengan Yesus, digambarkan di situ ya. Bisa berkomunikasi dengan Yesus, kemudian oleh Yesus disuruh keluar, kemudian minta izin masuk ke babi. Jadi bisa masuk juga ke binatang. Ya, roh jahat itu menurut iman Kristen juga bisa memanfaatkan benda-benda seperti jimat ya, dan benda-benda mati lainnya. Nah, tentu rekan-rekan sekalian, itu adalah versi iman Kristen ya. Nah, di tradisi Jawa ya, terutama saya waktu tinggal di Banyuwangi ya, saya tinggal di Banyuwangi ini belasan tahun ya, itu kental sekali ya. Saya pernah punya beberapa teman gitu, waktu itu saya masih remaja gitu ya. Nah,
teman ini mengaku itu punya perewangan namanya. Ya, namanya punya perewangan itu ya keren, ya dikira keren. Jadi dia bisa memasukkan roh jahat itu di dalam dirinya, sehingga dia memiliki perewangan katanya, perewangan makhluk gaib metafisik itu. Sehingga dia semacam punya bodyguard, tapi bodyguardnya itu roh jahat itu. Ya. Kemudian ada seseorang yang bisa berkomunikasi dengan roh jahat itu. Misalkan ditanya, kamu siapa? Gitu ya. Ya dia menjawab, misalkan aku Samarwulu misalkan. Ya, atau misalkan dia menyebut sebuah nama itu. Kamu dari mana? Dari Gunung Merapi misalkan. Ya dia bisa berkomunikasi dengan itu. Ya. Kamu siapa itu? Saya seorang kakek gitu misalkan ya. Itu mirip dengan yang ada di kesenian kuda lumping ya, di Banyuwangi itu disebut dengan jaranan ya. Jaranan itu ya itu kan jadi gitu, gitu kan, menjadi seram gitu ya. Lah itu diyakini ya telah dimasuki roh jahat atau dimasuki makhluk halus metafisik yang bukan diri orang itu, sehingga orang itu dikuasai oleh roh jahat itu. Kemudian ada pawangnya atau dalam tanda kutip ya dukunnya itu ya, pawangnya dukunnya itu kemudian ditanya-tanya gitu, berkomunikasi dengan dukun itu dan bisa diusir gitu ya. Dia bisa diundang masuk sehingga menjadi atau dadi istilah bahasa Jawanya itu. Kemudian dia bisa dikeluarkan. Kalau sudah capek ini bisa dikeluarkan gitu. Makanya lantas bisa makan beling dan sebagainya gitu kan. Nah, itu versi dukunnya. Nah, kemudian kadang itu dinyalakan semacam dupa atau kemenyan ya, yang berasap itu, yang baunya sangat menyengat itu, katanya itu makanannya. Jadi makanannya jinnya gitu ya. Itu adalah kemenyan itu yang lantas bisa diundang untuk masuk di dalam orang itu gitu. Lah, tentu saya dulu pernah mencoba rekan-rekan sekalian, karena teman-teman saya itu ya duduk bersila gitu, kemudian diambil napas panjang dan tiba-tiba menjadi gitu ya, perilakunya seperti gerakannya macan atau gerakannya singa gitu. Dan saya kepingin juga punya perewangan pada saat itu, dan saya juga berusaha untuk ambil napas, berusaha memasukkan roh jahat itu ke dalam diri saya gitu ya. Tapi hasilnya gimana? Ya saya nggak jadi-jadi gitu ya. Saya paksakan, saya kepingin jadi, ternyata nggak jadi-jadi gitu, biar punya perewangan gitu ya. Nah, biar bisa makan beling dan lain seterusnya. Itu keren dulu waktu remaja ya. Nah, rekan-rekan sekalian, itu fenomena yang ada di masyarakat ya. Bahkan dulu ketika Pak D saya itu punya putri ya, sepupu saya yang menikah, oleh Pak D saya itu ditanggapkan kuda lumping itu. Jadi diundang ya, kuda lumping dan timnya gitu ya. Kebetulan itu ditaruh di rumah saya pada saat itu di Banyuwangi. Jadi rumah saya itu dibuat tempat untuk riasnya itu, rias artis kuda lumpingnya itu, jaranannya itu ya. Terus saya tahu di bawah pohon apukat di samping rumah saya itu ya kan, itu dibuat sesajen oleh dukunnya. Ada satu ayam gitu ya, ayam kecil itu, nggak begitu besar dan juga tidak terlalu kecil ayam itu, diikat kakinya, kemudian ada talam di situ, ada kelapa yang sudah dibuang kulitnya itu ya, jadi tinggal batoknya dengan kelapanya saja, dan juga beras-beras yang dikasih sumba kuning itu ya, beras kuning itu, dan juga kemenyan atau pokoknya intinya sesajen ya. Pikir saya pada waktu itu menyediakan roh jahat itu yang akan diundang untuk memasuki para artis jaranan itu. Lah ternyata rekan-rekan sekalian, ini memang bukan Islam ya, jelas di dalam Al-Quran itu nggak ada Islam tuh seperti itu, memang nggak ada ya. Kok ada orang bisa dikuasai oleh setan, oleh iblis, oleh demons, oleh legion, oleh roh-roh jahat itu, ya nggak ada di dalam Islam itu ya. Itu adalah keyakinan Kristen yang entah bagaimana ceritanya masyarakat Jawa itu ikut-ikutan gitu, meyakini sampai prakteknya menjadi seperti itu
ya. Bahkan di YouTube ya, itu rame seperti itu, viral gitu ya. Ada orang yang berpakaian ala ustadzah gitu ya, atau ala yang satunya lagi ala ustadz, ya, ya hanya pakaian gitu ya. Kemudian dia bisa mengatakan bisa melihat roh-roh halus seperti itu, jin, ya. Kemudian bisa mengundang roh itu, kemudian dimasukkan kepada pasiennya, kemudian nanti ditanya jawab gitu dengan. Nah, ini seperti Yesus berarti menurut cerita Lukas pasal 8 ayat 27 sampai 33 itu. Ya kan? Ya. Kalau kita tentu saja ya, kalau kita mengutip Quran ya memang nggak ada. Bahkan surat 7 ayat 27 misalkan nggak bisa itu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la taronahum. Ya. Nggak bisa ada orang kok melihat jin, melihat roh halus, nggak bisa. Ya. Secara Qur'ani itu memang nggak bisa. Secara iman Quran Islam itu ya nggak bisa. Ya. Apalagi bisa ada setan masuk ke dalam seorang kesurupan itu, ya nggak bisa gitu. Nggak ada ceritanya kok roh halus menguasai dalam artian yang model seperti itu gitu ya. Orangnya nggak sadar kemudian ditanya, kemudian tanya jawab, yang menjawab adalah setannya atau demonsnya atau jinnya atau roh jahatnya, ya nggak bisa seperti itu. Ya, kok ada roh metafisik, makhluk metafisik masuk ke, nggak bisa. Ya, nggak ada di dalam doktrin Quran, ajaran Quran itu nggak ada. Dalam ajaran Islam itu memang nggak bisa seperti itu. Ya. Lah, sebenarnya rekan-rekan sekalian, kita menyikapi itu, bagaimana lantas kita menyikapi itu semua? Ya, tentu saja kalau itu sebatas entertainment gitu ya. Memang itu aslinya entertainment memang. Entertainment, hiburan supaya dibayar gitu loh. Ya, kayak jaranan kuda lumping itu memang budaya, tradisi budaya, ya, ditanggap atau istilahnya itu diundang supaya menghibur memang, menari kemudian ya itu acting semuanya, trik semuanya, acting semuanya, memang untuk menghibur, nggak ada kaitannya dengan kok roh jahat, setan, iblis atau jin, gaib, metafisik, antah berantah, itu nggak ada seperti itu, ya. Itu hanya hiburan saja, entertainment gitu ya. Begitu juga misalkan di YouTube misalkan atau di TV ya. Ya itu adalah entertainment. Tujuannya adalah penonton, view, kemudian iklan, kemudian mendapatkan income atau bayaran dari iklan-iklan itu. Ya, jadi hanya hiburan. Memang ini kalau masyarakat awam, jadi memang langsung percaya gitu. Oh ya gitu. Kemasukan roh halus, kemasukan roh jahat gitu ya. Kemasukan jin, kemasukan setan, kemasukan iblis yang bisa mengendalikan dirinya, kemudian komunikasi layaknya Yesus di Lukas tadi itu. Ya. Leave me alone, kata setan itu. Ya, Yesus itu meminta untuk keluar dari orang itu ya. Kemudian setan itu keluar dari orang itu, kemudian masuk ke babi itu ya. Kemudian babinya mati lemas itu. Ya nggak seperti itu rekan-rekan sekalian. Ya, Allah itu tidak mengatur alam semesta ini dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, ya kacau balau nantinya. Kalau modelnya seperti itu nanti kacau balau. Sistem pemerintahan itu akan rusak, sistem alam itu akan rusak, sistem sosial itu akan rusak. Ya, tidak ada yang seperti itu. Kita pahami sebagai entertainment. Yang memang yang miris, rekan-rekan sekalian, yang miris itu ada itu kawan saya itu, ya. Hanya melihat hanya ada orang yang berpakaian ala ustadzah, kemudian dia ada pasiennya gitu ya, antri banyak gitu. Kemudian pasiennya itu dimasuki roh jahat, kemudian si ustadzah dalam tanda kutip tadi bisa berkomunikasi gitu ya. Lah, kawan saya itu mengatakan, dia itu mengajarkan supaya soleh, supaya tobat, supaya istighfar, ya kan? Katanya gitu. Bahkan kata kawan saya itu, dia itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad katanya. Katanya lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Sampai seperti itu. Bahkan dia itu terdidik rekan-rekan sekalian. Ya, sarjana bahkan. Gitu ya. Mengatakan dia lebih hebat daripada
ustazah dalam tanda kutip itu ya hanya pakai kudung, pakai baju gombar-gombor gitu ya. Kemudian pura-pura apa namanya, bukan pura-pura ya, acting gitu. Ada pasiennya kesurupan, kemudian diajak ngomong, itu semuanya acting, rating gitu loh, view gitu. Lah kok kawan saya mengatakan, lu dia tuh lo menyuruh orang bertakwa, menyuruh orang istighfar, menyuruh orang tobat. Ya memang harus seperti itu. Berdandan ala ustazah. Ya memang harus seperti itu. Kalau enggak ya enggak dipercaya, enggak bisa menarik simpati orang-orang awam. Dia mengutip istilah-istilah Arab, kemudian berpakaian ala ustazah supaya dia memang dikira ustazah gitu loh. Supaya menarik orang awam, supaya dikira ustazah, supaya aksi entertainmentnya itu dikira betulan, gitu kan? Ya tentu saja nanti eksesnya dampaknya pada ekonomi tentu saja. Ya, itu versi awam rekan-rekan sekalian. Tentu kalau kita mengacu pada doktrin Quran, ajaran ilmu alam gitu ya, secara saintifik, ya nanti insya Allah akan kita bahas juga bagaimana fenomena kesurupan itu secara saintifik, secara neurologi, secara psikologi ya, ilmu otak, ilmu kepribadian, ilmu jiwa, itu ada ilmunya secara ilmiah rekan-rekan sekalian. Ada ilmunya secara ilmiah gitu loh. Di samping ada Qur'annya, ada hasil-hasil penelitiannya, ada ilmunya secara ilmiah, tidak sembarangan. Berdasarkan penelitian, berdasarkan ilmu pengetahuan kajian itu gitu. Nah, terus kawan saya itu berkomentar, ya memang nggak bisa kalau didekati dengan Quran dan ilmu pengetahuan. Loh terus kita orang Islam mau mendekati dengan apa? Hanya dengan hayalan, angan-angan? Nggak bisa seperti itu tentu saja. Kita sebagai orang Islam, orang beriman ini tentu saja referensi keagamaan kita ini, keislaman kita ini yang pertama Quran. Jelas kan? Yang kedua sunnah yang sahih. Ya kan? Yang ketiga ilmu pengetahuan. Alladzina utul ilma darajat, kata Allah. Itu nggak sama. Walaistawi al-a'ma wal basir, kata Quran. Nggak sama orang yang punya ilmu dengan yang enggak. Orang yang punya ilmu itu selalu ilmiah. Orang yang enggak selalu ngehayal-hayal gitu. Kelenik mitos. Akhirnya seperti itulah bedanya rekan-rekan sekalian. Maka kita kita mencoba melihat itu nanti secara saintifik, secara psikologi gitu, secara ilmu penelitian. Bagaimana kesurupan itu secara ditinjau secara ilmu pengetahuan, ya. Jadi kita mesti waspada, ya. Mesti waspada dengan pernyataan-pernyataan ataupun model-model dandan ala ustazah gitu ya. Itu cuman casing gitu. Kita lihat dalamnya, ya. Kita lihat kenyataannya. Jangan melihat casing. Oke, saya kira itu untuk kesempatan kali ini yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.